Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain bin Syihab kemarin menyuarakan dengan keras, dengan tegas bahwasanya Fuad yang mendeklarasikan dirinya sebagai cucu PKI ini, saudara, yang mengaku bahwasanya yang menghina guru tua, merendahkan guru tua dan menghina banyak ulama, orang ini pemecah belah bangsa, pemecah belah kebinekaan kita, penghina ulama, pemecah belah umat Islam, pengadu domba antara Dzurriyyat Wali Songo dengan habaib, pengadu domba antara umat yang seperti ini wajib untuk ditangkap, wajib untuk dijebloskan ke penjara, saudara. Setuju? Setuju? Jangan mau diacak-acak oleh orang-orang yang menguntungkan daripada oligarki. Makanya saya mau tanya sebelum saya tutup, Rek Madura jawab yang kompak semua, siap bersatu? Kurang keras, kurang semangat, siap bersatu, siap rapatkan barisan, siap galang persatuan, siap jaga kebinekaan kita. Kalau ada yang mau ngadu domba habaib dengan kiai, diamkan atau lawan. Kalau ada yang mau ngadu domba bangsa Indonesia, diamkan atau lawan. Kalau ada yang mau mengadu domba Nusantara, diamkan atau lawan. Siap jaga persatuan kita. Semua angkat tangannya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gimana? Tahu saya kenapa? Saya bingung kenapa sih? Kenapa Ba'alawi itu mencaplok segala sesuatu itu harus Ba'alawi gitu loh? Kenapa? Ada apa dengan Ba'alawi ini? Kalau tinggal rungkat aja sih, gak usah main toko-tokoan lah. Kalau kayak gitu loh, gak usah kalau rungkat ya udah rungkat aja, gak usah main toko-tokoan lagi. Apalagi sekarang di Kalau ke Sulawesi sampai ke rumah-rumah orang itu hampir semuanya ada foto beliau, saudara, di semua rumah, khususnya Sulawesi Tengah. Alumninya luar biasa, bahkan sampai, mohon maaf, jangankan yang muslim, sampai yang non muslim itu, komunitas Kristen, komunitas Hindu, komunitas Buddha ikut memberikan rekomendasi beliau supaya jadi pahlawan nasional, saudara. Saking besarnya pengaruh beliau di Sulawesi. Kemarin di akhir Ramadan ada seorang yang ngaku cucu PKI, saudara. Ini orang dia sendiri yang ngaku cucu PKI, namanya Fuad Pleret, saudara, botak orangnya. Dia hina Said Idrus Al-Jufri, bahkan dikatakan sebagai monyet, saudara. Saya mau tanya, kurang ajar atau tidak? Kurang ajar atau tidak? Kurang ajar atau tidak? Saudara, Said Idrus dan ulama-ulama kita nggak akan pernah terhina dengan hinaan tersebut. Ibarat orang yang mau menyundul gunung batu mau diseruduk. Kira-kira kalau ada orang mau nyeruduk gunung batu, yang hancur kepalanya atau gunungnya? Kepalanya atau gunungnya? Tapi kalau kita tidak membela, kita diam, kita yang hina, saudara. Karena diam, bungkam terhadap kekasih Allah, ulama berjasa dihinakan. Masya Allah, bahkan nggak sampai di situ, saudara. Ini sengaja, dia sengaja. Ini sengaja terencana, memang selalu mengeluarkan ujaran-ujaran kebencian, ingin mengkotak-kotakan dengan istilah pribumi lah dan lain sebagainya. Padahal, saudara, itu dulu kerjaan Belanda yang menggunakan istilah pribumi untuk mengkotak-kotakan, itu kerjaan Belanda. Anda bisa buka di referensi, saudara, di berbagai literatur. Anda bisa lihat di Wikipedia. Belanda yang membuat tingkatan-tingkatan. Ada tingkatan kelas pertama, Belanda, Eropa dan lain sebagainya. Ada tingkatan warga kelas 2, Cina, India, Arab dan lain sebagainya. Ada tingkatan ketiga yang disebut oleh Belanda pribumi. Ini Belanda yang mengkotak-kotakan. Tujuannya supaya apa? Tujuannya supaya ada kecemburuan sosial, supaya nggak berbaur, supaya nggak bersatu. Kalau sudah pecah, tidak berbaur, maka Belanda yang diuntungkan, perlawanan jadi lemah. Akhirnya Belanda menjadi kuat. Ini kerjaan Belanda, saudara. Kerjaan siapa? Kurang kompak, kerjaan siapa? Kurang keras, kerjaan siapa? Belanda, saudara. Begitu Indonesia merdeka, ada yang namanya Sumpah Pemuda. Maka saudara, jauh sebelum Indonesia merdeka, kita semua satu, apapun bahasa kita, apapun budaya kita, apapun kita satu bangsa, Indo. Juga ada namanya Sumpah Pemuda Arab. Itu pemuda-pemuda Arab, saudara, baik yang dari kalangan sadah, non sadah, bersatu menyatakan deklarasi sebagai bangsa Indonesia. Apalagi begitu kita mendeklarasikan kemerdekaan, mendeklarasikan bahwasanya kita semua bineka tunggal ika, beda-beda suku,
beda-beda budaya, beda-beda bahasa, kita satu Indo. Bahkan nggak sampai di situ, saudara, kita juga disatukan dengan Islam. Wahada a'zam wa'ala. Beda suku, beda bahasa, beda budaya, nggak ada hubungan kekerabatan. Kita disatukan dengan satu Indo ya Islam. La ilaha illallah Muhammadur. Mau dipecah belah, mau diacak-acak, saudara. Diskriminasi, rasisme. Ini keji, ini biadab, saudara. Ini upaya-upaya jahat. Karena kalau habaib, kiai, umat Islam sudah ribut dengan isu-isu rasisme, saudara. Akhirnya apa yang terjadi? Yang diuntungkan bandar-bandar judi, saudara. Judi online makin merajalela di mana-mana, betul? Yang diuntungkan bandar narkoba, yang diuntungkan para koruptor, yang diuntungkan oligarki. Ribut, dibikin ribut urusan rasisme. Di Banten laut dipagerin, saudara. Laut dipagerin. Anda tahu Fir'aun? Tahu Fir'aun? Sekejam-kejamnya Fir'aun nggak pernah magerin laut merah, saudara. Ini laut dipagerin, mau dirampok. Kalau sudah laut dipagar, saudara, ini soal kedaulatan. Kalau sudah mereka menguasai pantai sepanjang-panjangnya, seharusnya keluar masuk orang itu bisa lewat pelabuhan, bisa lewat bandara, itu bisa diawasi. Apa barang yang masuk, apa barang yang keluar, apakah ada senjata, apakah ada narkoba. Tapi kalau sudah pantai sepanjang-panjangnya dikuasai, saudara, siapa yang bisa mengawasi? Mereka nggak masukkan narkoba, mereka nggak masukkan senjata, mereka nggak masukkan apa-apa yang bisa merugikan umat. Siapa, saudara? Maka nggak main-main, saudara. Ini ada kerjaan di belakangnya, ada dalang di balik ini. Makanya Imam Besar Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain bin Syihab kemarin menyuarakan dengan keras, dengan tegas, bahwasanya Fuad yang mendeklarasikan dirinya sebagai cucu PKI ini, saudara, yang mengaku bahwasanya yang menghina guru tua, merendahkan guru tua, dan menghina banyak ulama, orang ini pemecah belah bangsa, pemecah belah kebinekaan kita, penghina ulama, pemecah belah umat Islam, pengadu domba antara Dzurriyyat Wadi Songo dengan habaib, pengadu domba antara umat yang seperti ini wajib untuk ditangkap, wajib untuk dijebloskan ke penjara, saudara. Setuju? 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 Saya mau tanya, kira-kira ini pemecah belah bangsa, penjarakan atau tidak? Orang kompak penjarakan atau tidak? Penjarakan atau tidak? Penjarakan atau tidak? Tangkap atau jangan? Tangkap atau jangan? Kalau sampai nggak ada tindakan dari aparat, kita siap jebloskan dia ke penjara. Siap jebloskan dia ke penjara. Siap jaga persatuan kita. Siap jaga kesatuan kita. Semua angkat tangannya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sallu ala Nabi. Jangan, saudara, jangan kita mau dipecah belah umat Islam. Jangan mau kita disibukkan dengan isu-isu yang tidak ada manfaatnya, yang bikin umat ribut. PR ulama masih terlalu banyak, PR kiai masih terlalu banyak, PR habaib masih terlalu banyak. Yang belum bisa baca Quran berapa banyak, butuh huruf Quran, saudara. Yang belum bisa baca tulis huruf, yang belum bisa ngerti halal haram, yang belum tahu cara wudhu, yang belum tahu cara sholat, yang masih main judi, yang masih narkoba, yang masih miras, yang korupsinya, oligarki yang ingin mengancam daripada bangsa. Itu PR kita, saudara. Jangan mau diacak-acak oleh orang-orang yang menguntungkan daripada oligarki. Makanya saya mau tanya sebelum saya tutup, Rek Matura jawab yang kompak semua. Siap bersatu? Kurang keras, kurang semangat. Siap bersatu? Siap rapatkan barisan? Siap galang persatuan? Siap jaga kebinekaan kita? Kalau ada yang mau ngadu domba habaib dengan kiai, diamkan atau lawan? Kalau ada yang mau ngadu domba bangsa Indonesia, diamkan atau lawan? Kalau ada yang mau mengadu domba Nusantara, diamkan atau lawan? Siap jaga persatuan kita. Semua angkat tangannya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ibadah. Begitu. Baik, ini podcast kita malam ini akan terbagi menjadi dua sesi. Sesi pertama kita akan mendiskusikan mengenai gonjang-ganjing pencalonan Habib Idrus bin Salim Al-Jufri sebagai calon pahlawan nasional. Kemudian di 30 menit berikutnya kita akan berdiskusi menjawab fitnah PKI, fitnah tuduhan sebagai PKI kepada Gus Fuad Pleret. Baik, untuk yang pertama yakni tentang gonjang-ganjing pencalonan Habib Idrus bin Salim Al-Jufri
sebagai calon pahlawan nasional, saya minta Bang Nasab dulu untuk memberikan pandangan-pandangannya. Dipersilakan Bang Nasab. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas ya? Jelas. Tentang pahlawan guru tua yang digembor-gemborkan oleh Mbak Alawi untuk dijadikan pahlawan di negeri kita tercinta ini, kalau menurut saya sih sepertinya terlalu terlalu ceroboh, dan juga pemerintah-pemerintah yang mendukung tentang pengangkatan pahlawan untuk guru tua itu terlalu sempit dalam sejarah yang mereka miliki gitu loh. Karena di Palu sendiri ada seorang ulama besar yang bernama Datuk Karama, itu adalah ulama dari Minangkabau, yang dimana beliau ini mengislamkan kebanyakan raja yang ada di Palu di saat itu. Bukan hanya masyarakat saja. Raja-raja di Palu itu diislamkan sama beliau. Asli pribumi dari Minangkabau. Itu. Kalau Berarti duluan. Iya, duluan si Datuk Karama ini duluan masuk ke Minangkabau, dan di mana orang-orang sana raja-rajanya di saat itu masih banyak yang menyembah agama leluhur, menyembah matahari dan yang lainnya. Itu sejarah di Palu. Jadi hadirnya si Datuk Karama ini mendakwai kerajaan-kerajaan, sebagian raja di Palu itu banyak yang masuk Islam di saat itu. Jadi kalau menurut saya yang pantas untuk diangkat jadi pahlawan ya seharusnya itu Datuk Karama itu. Itu yang pantas. Karena beliaulah yang duluan masukkan Islam di Palu, yang menyampaikan Islam di Palu, sampai saat ini Palu menjadi daerah yang luar biasa terhadap Islam gitu. Jadi kalau bilang guru tua yang baru datang dari Hadramaut, lahir di Hadramaut, terus tiba-tiba diisbat, terus diangkat, tahun berapa dia jadi warga negara Indonesia, terus tahun berapa dia ini tiba-tiba diangkut jadi pahlawan, menurut saya itu nggak masuk akal. Nggak masuk akal. Tidak logis sama sekali. Itu nggak sehat lah dalam bermain. Dan ini dalam masalah ini menurut saya ini mungkin ada sesuatu dari Ba'alawi ini, agar karena mereka sudah mau rungkat, memaksakan diri keturunan mereka harus jadi pahlawan biar mereka dianggap lagi di negeri ini. Sepertinya itu yang mereka perjuangkan. Makanya kalau ada dari, saya juga sayang sekali ya, gubernurnya juga ikut membela segala macam, padahal ada tokoh ulama duluan yang ada di Palu itu yang menyampaikan Islam, mereka bisa tutup mata gitu loh. Sangat disayangkan. Apalagi juga gubernur, terus apalagi ya wakil MPR ya. Ya, Bapak Archandra. Iya, wakil MPR-nya juga ikut membela, padahal jelas. Apalagi dia merembetnya lagi, larinya bila mengatakan mengislamkan daerah timur lah, dia berdakwah di timur. Menurut saya itu nggak masuk akal. Nggak masuk akal. Gimana itu? Apalagi kalau bagian timur, bagian Kupang, Adonara, apa segala macam itu yang menyampaikan Islam malah nggak ada sama sekali dari keturunan Ba'alawi atau keturunan Arab lah secara umum. Yang menyampaikan Islam di bagian timur itu adalah ulama dari Palembang. Itu namanya Sultan Mananga yang datang ke NTT nikah dengan ratu dari Sang Haji. Gitu loh. Makanya keluarga si ratu ini masuk Islam. Setelah itu Islam pun menyebar di NTT. Nggak ada sangkut pautnya sama Ba'alawi. Sama halnya juga di Palu itu. Itu orang
ulama dari Minangkabau yang bernama Datuk Karamah mendakwai raja-raja di Palu masukkan Islam, sampai sekarang menyebar Islam itu. Nggak ada sangkut pautnya dengan Ba'alawi ini, mereka hanya memaksakan diri saja. Gitu loh. Apalagi sejarah Al-Khairot ya, sejarah Al-Khairot yang saya tahu itu, Al-Khairot itu nggak didirikan oleh satu Habib Al-Idris sekarang yang guru tua yang dibilang dia yang mendirikan Al-Khairot itu. Sebenarnya itu kalau lihat sejarah awalnya itu kan mereka rubah semua. Wah, menarik itu. Iya, mereka rubah semua itu. Yakin saya kalau seandainya Terjawan di Palu itu jujur, nggak mungkin mereka mengatakan Al-Khairot didirikan oleh guru tua. Karena sejarah Al-Khairot itu bukan hanya guru tua di dalamnya. Ada orang Yaman dari Masyekh juga yang ikut adil dalam pembangunan Al-Khairot itu. Masyekh itu artinya non-Ba'alawi ya? Non-Ba'alawi ada. Terus dari ulama-ulama pribumi juga yang dari yang keturunan dari Minangkabau tadi yang saya ceritakan itu juga ada. Tapi nggak tahu di Google sekarang ini semua Al-Khairot mutlak yang mendirikan adalah guru tua. Itu nggak masuk akal bagi saya. Kalau di NTB apakah ada Al-Khairot, Bang Nasab? Kalau di NTB, wallah alam saya belum pernah dengar sih. Belum pernah dengar ya. Tapi apakah ini karena saya kenalnya sama Bang Nasab ya, apakah di Indonesia Tengah atau Timur itu nama dan jasa guru tua itu terkenal begitu? Kalau di bagian timur, di Kupang, di daerah-daerah timur nggak ada. Pokoknya nggak ada Ba'alawi yang di sini yang maksudnya namanya itu seakan-akan dia yang paling berjuang, nggak ada. Malahan yang terkenal di timur itu, teman-teman, yang terkenal di timur itu malahan tadi itu Sultan Mananga namanya. Orang dari Palembang, pribumi asli, datang berbisnis ke NTT, jatuh cinta dengan keturunan Raja Sang Haji, nikah dengan keturunan Sang Haji itu, maka si Raja Sang Haji pun ikut masuk Islam dan NTT pun sebagian NTT dari Solor segala macam itu masuk Islam. Tahu saya begitu. Ya. Baik. Jadi nggak ada sama sekali bilang bagian timur itu yang berjuang si guru tua, nggak ada. Coba datang ke timur bilang guru tua ini berjuang untuk Islam. Gimana? Tahu saya kenapa? Saya bingung kenapa Ba'alawi itu mencaplok segala sesuatu itu harus Ba'alawi gitu loh. Kenapa? Ada apa dengan Ba'alawi ini? Kalau tinggal rungkat aja sih. Gak usah main toko-tokoan lah. Kalau kayak gitu loh. Gak usah, kalau rungkat ya udah rungkat aja. Gak usah main toko-tokoan lagi. Apalagi sekarang di Palu itu kan ada bandara itu yang dinamakan Al-Idris juga itu kan. Atas nama guru tua. Itu disahkan di tahun 2013. Sedangkan yang memberi nama itu adalah 14 ya, tahun 2014. Yeah. Sedangkan yang memberi nama itu adalah Presiden Soekarno kan yang memberi nama itu. Oh, tiba-tiba dirubah. Bagaimana ceritanya? Ya, urgensinya kalau menurut juga. Saya kalau bandara itu dirubah, Bandara Palu, Datuk Karamah mungkin masuk akal. Karena orang pertama yang berjasa di Palu itu yang memberikan terang menerang orang Palu adalah Datuk Karamah itu. Raja loh dia kasih masuk Islam, bukan masyarakat. Rajanya dulu dipegang sama dia, baru masyarakatnya diislamkan. Bayangin itu. Atau Raja Tombolo Tutu. Itu kan juga ada ya. Masa si guru tua, raja-raja Palu sudah masuk Islam, sebagian masyarakat yang hebat-hebat masuk Islam, tiba-tiba dia datang menyebarkan Al-Khairot, taruhlah dia mengatakan dia yang menyebarkan Al-Khairot, walaupun itu banyak orang yang di dalam Al-Khairot, tapi di atas namakan dia lah ya, di Ba'alawi ini satu, guru tua. Pertanyaan saya, masa orang sudah jadi muslim semua, raja-raja di Palu, masyarakat-masyarakat hebatnya sudah jadi raja, ya jadi muslim semua, tiba-tiba yang jadi pahlawan, si guru tua, masuk akal nggak sih? Ya.
Kalau menurut saya nggak masuk akal. Ini kalau sampai ada seperti ini di negeri kita, berarti kita termasuk orang yang durhaka terhadap pahlawan kita yang ada di Indonesia. Kita mengambil orang yang baru datang kemarin, kita lupakan orang-orang hebatnya kita di Indonesia. Jadi menurut saya itu nggak masuk akal. Jangan jadi orang yang durhaka lah, baru jadi wakil MPR, baru jadi gubernur saja, sudah sok-sokan melupakan jasa-jasanya pribumi yang mereka berjuang untuk Palu, untuk Indonesia Timur. Angkat manusia yang baru datang kemarin dari Hadramaut, lahir di Hadramaut lagi, diakui dia punya status kewarganegaraan 2000 berapa? Ya, baru tahun kemarin. Tahun kemarin diakui warga ini kewargaan Indonesia, baru mau diangkat jadi pahlawan. Ini otak-otaknya kemana gitu loh, sehat nggak sih? Ya. Saya kalau nggak takut ini ditangkap, saya mau bilang monyet juga sebenarnya. Tapi saya nggak bilang orangnya loh ya. Ya. Baik, Bang Nasab. Saya nggak bilang orang loh ya. Nanti di framing lagi bilang guru tua saya manggil monyet. Saya nggak ngomong loh ya. Ya. Maksudnya kalau kita melupakan sejarah-sejarah kita, orang-orang yang berjasa di negeri kita, tiba-tiba orang baru ya, termasuk kita memang punya pemikiran monyet gitu aja maksud saya begitu. Ya. Saya nggak mengatakan satu orang. Ya. Itu dari saya teman-teman, silakan dilanjut. Oke, baik. Terima kasih Bang Nasab. Saya ke Kiai Imad. Kiai Imad, mengenai pencalonan Habib Idrus sebagai calon pahlawan, bagaimana Kiai Imad? Ya, terima kasih Mas Rifki Zulkarnain. Maaf, suara saya lagi serak. Ada Profesor Kamal, juga ada Dr. Sugeng Sugiharto, ada Bang Nasab Palsu. Tentang pencalonan pahlawan nasional, memang bangsa Indonesia yang terkenal di dalam sejarah perjuangan bangsa merupakan salah satu bangsa yang tidak pernah lepas dari perjuangan walaupun lama dijajah, tetapi dalam setiap masa selalu ada perlawanan dalam berbagai macam kesempatan. Tetapi memang sebelum tahun 1945 perjuangan itu tidak masif di seluruh wilayah tanah air, tetapi perlawanan-perlawanan yang dilakukan oleh para sultan-sultan di masing-masing daerah yang kadang-kadang daya tekannya tidak terlalu kuat karena hanya menyerang dari salah satu sisi, sementara kekuasaan VOC atau Hindia Belanda kemudian itu hampir merata di seluruh wilayah Nusantara. Pada pejuang-pejuang kemerdekaan Republik Indonesia, yang di antara mereka ada yang sampai gugur bergelimpangan di medan perang, ada juga yang kemudian ditangkap oleh company Belanda, kemudian mereka dibuang, di antaranya ada yang ke Ceylon, ada yang dibuang ke Afrika Selatan, ada yang dibuang ke Digul, ada yang dibuang ke daerah lain masih di dalam wilayah Nusantara, ada juga yang dibuang ke Madagaskar dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu pahlawan dalam hal ini adalah sebuah gelar yang paling tertinggi yang diberikan oleh seorang Presiden Republik Indonesia. Pemberiannya itu merupakan juga sebuah pertaruhan nama baik seorang presiden ketika memberikan gelar terhadap seseorang yang dianggap layak untuk menerima gelar sebagai pahlawan nasional. Karena apa? Karena pemberian gelar pahlawan bagi seorang pahlawan yang dianggap mempunyai jasa-jasa yang luar biasa. Ini di dalam bagaimana dia berjuang dalam memperjuangkan
jadinya kemerdekaan, atau bagaimana ia memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan, kemudian juga bagi tokoh-tokoh tertentu dimungkinkan apabila dia hidup bukan dalam masa perjuangan, seperti dia hidup di masa-masa kemudian setelah masa perang fisik, adalah harus mempunyai sebuah jasa yang luar biasa bagi bangsa dan negara. Dalam tata hukum kita diatur undang-undang tentang gelar pahlawan. Dalam hal ini Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 yang mengatur siapa saja yang berhak untuk mendapatkan gelar sebagai pahlawan. Kemudian terkait dengan Idrus Al-Jufri, menurut saya berpotensi pemberian gelar bagi Idrus Al-Jufri ini melanggar dua undang-undang yang telah disahkan oleh DPR. Yang pertama adalah undang-undang yang tadi saya sebut, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar Pahlawan Nasional. Yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Warga Negara Republik Indonesia. Mengapa saya katakan bahwa berpotensi pemberian gelar terhadap Idrus Al-Jufri ini akan melanggar dua undang-undang itu? Yang pertama adalah di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang gelar pahlawan ini, gelar pahlawan hanya diberikan kepada dia yang telah berjuang di dalam perjuangan fisik, di dalam memperjuangkan terjadinya kemerdekaan Republik Indonesia. Dan Idrus bin Salim ini, Al-Jufri, beliau datang ke Nusantara yang waktu itu masih bernama Hindia Belanda tahun 1922 pada umur 30 tahun. Di situ seharusnya jika ia adalah seorang yang berjiwa kebangsaan anti penjajah, dia akan langsung bergabung dengan bangsa Indonesia lainnya untuk mengusir penjajah. Tetapi tidak ada satu data pun dari sejak 1922 di mana Idrus Al-Jufri itu datang ke Indonesia ini untuk bergabung dengan para tokoh-tokoh nasional dalam mengusir penjajah. Tidak ada sama sekali data itu. Maka mengenai jasa besar, orang yang berjasa besar dalam bidang lainnya walaupun tanpa adanya jasa perlawanan fisik melawan penjajah, itu hanya diberikan kepada mereka yang hidup setelah masa-masa penjajahan. Tetapi apabila dia hidup dalam masa penjajahan, maka perjuangan yang dibutuhkan pada saat itu hanyalah perjuangan fisik melawan penjajah atau perjuangan politik untuk mengusir penjajah. Seperti Soekarno dan Hatta, Syahrir, dan lain sebagainya. Mereka tidak ada satu data pun terjun ke medan perang. Tetapi beliau-beliau ini mengusahakan bagaimana secara politik dapat memerdekakan bangsa Indonesia. Tetapi Salim atau Idrus Al-Jufri ini tidak ada data bahwa beliau ikut serta di dalam bagaimana memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, baik secara fisik maupun politik. Maka syarat ini sudah tidak ada lagi, sudah bertentangan dengan undang-undang jika kita memaksakan seorang Idrus Al-Jufri sebagai pahlawan nasional. Kenapa? Karena syaratnya ini sudah tidak bisa, yaitu dia di dalam masa penjajahan itu harus memiliki jiwa anti penjajah, baik secara perlawanan fisik maupun secara perlawanan politik, dan dua-duanya tidak dilakukan. Nah, yang kemudian apa yang saya katakan tentang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Warga Negara, pengesahan
beliau sebagai WNI yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM yang kemarin tahun 2024 itu diberikan kepada Idrus Aljupri ini berpotensi melanggar undang-undang tersebut, di mana di dalam undang-undang itu seorang Itulah tadi ceramah dari Hanif Alatos yang ngamuk-ngamuk di depan jemaah, buntut dari ucapan Gus Fuad yang dianggap menghina guru tua. Dan tadi kita sudah dengar bersama diskusi yang sangat luar biasa dari Kiai Haji Madudin Usman Al-Bantani beserta kawan-kawan tentang kebenaran nasab Ba'alawi. Bagaimana menurut pendapat teman-teman semua? Silahkan lanjut di kolom komentar. Terima kasih selalu support Arman Al-Fatih. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.